Kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Memang. Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat. Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi. Tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya, lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi, lalu jilat atas injak bawah. Nggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal manjur. Makin materialis. Dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala sekali-kali jangan begitu. Ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Di tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepet juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita buruk udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Analisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas. Sayangilah 3 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zallat. Orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Lihat orang diemin aja, orang tonton. Ini kalau nggak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome.
Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat, benar-benar memble ini. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai. Tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi. Faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, dah haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silahkan. Ngejar kedudukan yang bagus boleh. Bikin rumah yang hebat silahkan. Ada kendaraan bagus silahkan. Tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celakai. Perlombaan yang tidak ada garis finishnya.